Yang Oke, aluminium foilnya ini nanti buat alas ketika menimbang. Bisa dipotong sesuai dengan kebutuhan. Misalnya yang mau kita timbang emang cuma sedikit gramnya, jadi kita potongnya kecil aja. Itu kenapa besar banget, Bu? Nggak apa-apa sih, besar juga ini apa-apa. buat 2 gram. Oh ya. Oh iya, kan kamu banyak ya. Oh. Oh iya. Kalau punya saya soalnya cuma 100 ml doang airnya. Oke. Interaktif sekali ya. Videonya interaktif sekali. Dua. Nih. Nanti buat menimbang bakterisida dan fungisida. Fungisida yang kita gunakan D10 dan bakterisida yang kita gunakan mereknya Agrep. Oke. Sekarang kita akan mulai menimbang. Nyalakan. Rizero. Oke, memastikan dari 0. Oke. Butuh berapa gram, Mbak Leni? 2 gram. Kita butuh 2 gram karena ini nanti akan dicampur ke dalam berapa mili air, Mbak Leni? 250 mili. 250 mili. Karena bakterisida, konsentrasi bakterisida yang kita gunakan itu 2 gram per 250 mili. Pekat banget ya. Kalau standar penggunaan dari bakterisida Agrip ini 1 gram per 1000 mili atau 1 gram per liter. Tapi sekarang kita mau menggunakannya adalah 2 gram per 250 mili. Oke, singkirkan dulu. Oke. Sekarang fungisidanya D10. Butuhnya juga 2 gram. Penggunaan umumnya sama seperti bakterisidanya, yaitu 1 gram per 1000 mili, tapi yang kita gunakan adalah 2 gram per 250 mili. Kamu timbang lagi? Enggak, yaudah matiin aja. Oke, setelah digunakan jangan lupa dimatikan lagi ya. Nah, sekarang selanjutnya kita mau menuangkan bakterisidanya ke dalam botol. Oh iya, ini botol yang digunakan adalah botol steril ya. Jadi botolnya udah di autoclave. Terus yang buat fungisida juga sama. Jadi buat sterilisasi ini kita semua yang kita gunakan adalah yang sudah disterilkan, yang sudah di autoclave. Terus sekarang kita mau larutkan dengan air. Kita ukur dulu airnya. Ini aquadesnya aquades steril ya. Sekali lagi yang kita gunakan untuk sterilisasi ini adalah yang sudah steril.
Ya udah pro, ini memang pro. Pas 250 mili. Sekarang kita aquades lagi, tuang buat bakterisida. Oke, kalau kelebihan dikit kurangin nggak apa-apa. Oke. Sekarang kita mau menyiapkan bahan-bahan buat sterilisasi selain bakterisida dan fungisida tadi. Ini kita menyiapkan larutan Clorox. Yang dibutuhkan berapa, Mbak Leni? Untuk Clorox 20% digunakan 50 mili. Nanti Dalam dicampurkan ke 200 mili aquades steril. Yan, sekarang bikin 20% Clorox. Jadi 20% dari 200 mili. 250 mili. Yaitu 50 milinya pakai Clorox, nanti 200 mili lainnya pakai aquades steril. Oke. Yang sekarang adalah Clorox 5%. Jadi kita totalnya buat 2 larutan Clorox ya, 5% dan 20%. Nanti persenannya itu bisa disesuaikan dengan explan yang mau teman-teman sterilkan itu tuh. Dia biasanya menggunakan berapa persen Clorox. Kalau yang ini sekarang Cloroxnya 2 tahap, 5% dan 20%. Ini aquades steril ya. Oke, buka aluminium folianya pelan-pelan karena nanti supaya bisa digunakan lagi dan tidak sobek. 200 mili.
Oke, kita tutup dulu. Oke, oh iya jangan lupa bahannya silahkan dilabelin supaya nanti tidak tertukar ketika mau digunakan ya. Sip. Ya, oke. Disingkirkan dulu. Oke. Larutan selanjutnya yang mau kita buat untuk sterilisasi adalah larutan cuka. Ya. Larutan cuka. Sebenarnya kalau cuka ini bukan bahan sterilisasi pokok, karena baru-baru ini juga kita coba pakai sterilisasi pakai cuka. Dan cuka yang kita gunakan adalah Cuka 2% aja ya. 2% 2% aja. dari volume yang mau digunakan. Oke, 2% dari volume yang digunakan. Silahkan nanti gelas ukurnya juga disesuaikan dari bahan yang mau diukur, disesuaikan pakai yang kecil. Itu nggak bekas Clorox kan? Oke. Kita singkirkan dulu. Lanjut. Kita mau buat larutan ppm. Preservative for plant tissue culture. Penyimpanan ppm ini di kulkas ya. Oke. Konsentrasi ppm yang kita butuhkan hanya sedikit saja, 0,05%. Itu adalah yang umum digunakan, 0,05% sampai 0,2, tapi yang kita gunakan 0,05% aja. Dan karena cuma butuh sedikit, jadi kita mengambilnya pakai mikropipet. Ya, mikropipet. Oke. Tipnya juga disimpan di oven. Nah, setelah diambil, ditutup kembali. Jadi ini tipnya itu apa, sebelum dimasukkan ke oven itu udah disteril dulu, jadi nanti kalau udah disteril langsung dimasukkan ke oven. Oke. ,05% dari 250 ml berapa, Mbak? Aku pakainya 200 saja. Oke, 200. 200 di mikropipetnya ya. Itu baru 100, Beb. 100. Bentar. Aku Oke. Oke, ingat kan caranya pakai mikropipet? Ya. Nah, dorong pol. Oke.
Oke teman-teman, ini udah botol kesekian yang digunakan. Jadi menyiapkan alat dan bahan sebelum mau melakukan penanaman atau sterilisasi itu penting ya teman-teman. Jadi jangan lupa atau meremehkan persiapan. Setelah PPM-nya digunakan lagi, bisa kembali di wrap supaya lebih erat dan tidak tumpah. Oke, nanti akan kembali dimasukkan ke dalam kulkas. Oke, udah selesai itu semua. Oh iya, alkohol. Kalau alkohol kan udah ada alkohol 70%. Jadi tinggal nanti dituangkan secukupnya ke dalam botol jam. Nanti butuhnya sebanyak berapa? 250 ml, berarti nanti silahkan dimasukkan ke dalam botol jam sebanyak 250 ml. Oke. Sebenarnya untuk sterilisasi itu ada satu lagi, yang sterilisasi pertama di luar ruang isolasi atau di luar LAV itu nanti adalah sterilisasi menggunakan air sabun cuci piring atau sunlight. Kalau yang itu nanti kita gunakan sesuai perkiraan aja, tidak perlu seperti bahan sterilisasi lain yang harus diukur secara tepat. Oke teman-teman, kita cukupkan terlebih dahulu.